Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama saya Alan Saswito. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai dasar-dasar etika dari profesi akuntan publik. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Jadi untuk prinsip dasar etika profesional, yang pertama yakni integritas. Setiap anggota profesi akuntan publik harus memiliki prinsip integritas yang mengisyaratkan anggota harus bersikap lugas dan jujur dalam menyatakan pendapatnya. Hal ini juga harus berterus terang setiap anggota mengatakan hal sesuai fakta yang diketemukan. Yang kedua yakni objektivitas, merupakan sifat dasar atau prinsip dasar etika dalam anggota dalam menjalankan kegiatan profesionalnya. Hal ini untuk terhindar dari pendapat yang dikemukakan atas temuan atau fakta di lapangan yang menghasilkan pendapat agar tidak terjadi perbenturan kepentingan. Jadi pendapat yang dihasilkan itu bersifat objektif terhadap fakta yang ditemukan di lapangan, tidak berdasarkan ancaman-ancaman dari pihak manapun atau benturan atau bias dari adanya kepentingan pihak lain. Yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Hal ini juga merupakan prinsip dasar etika karena setiap anggota harus menyelesaikan dan menggunakan pertimbangan baik dalam menerapkan pengetahuannya dan keahlian profesionalnya ketika mereka melakukan aktivitas profesionalnya kepada pihak lain sesuai dengan standar-standar profesional dan standar-standar teknis yang berlaku. Yang keempat yakni kerahasiaan. Anggota harus mematuhi prinsip kerahasiaan dalam menjaga data-data informasi yang bersifat rahasia dari pihak klien. Hal ini merupakan sebagai juga bentuk perlindungan terhadap klien atas data-data atau informasi yang dilakukan kegiatan profesional kita, pihak akuntan publik, terhadap laporan keuangan si pihak klien. Jadi dasar dari etika profesional itu harus bersifat independensi. Independensi itu merupakan sikap yang berdiri sendiri dari seorang auditor. Maksudnya berdiri sendiri adalah berprinsip objektif dan mempertimbangkan profesionalismenya dengan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Jadi harus berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan atau benturan kepentingan, baik itu memiliki kekeluargaan atau hal lainnya yang menyangkut yang menyangkut atau mengakibatkan bias dalam melakukan pendapat. Jadi itu sebutnya independensi. Lalu independensi dalam etika auditor dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah independensi dalam pemikiran dan juga independensi dalam penampilan. Dalam pemikiran maksudnya adalah sikap mental dan pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak berpengaruh oleh tekanan yang dapat mengkompromikan pertimbangan profesionalnya, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegrasi serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesionalisme. Yang kedua yakni independensi dalam penampilan, menghindari fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional memiliki informasi yang cukup dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu. Menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari suatu kantor atau profesional dari tim audit dan tim assurance telah berkurang. Lalu apa itu skeptisme profesional? Skeptisme profesional merupakan sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Jadi si pihak profesi akuntan publik ini harus kritis terhadap bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. Penerapan skeptisme profesional ini meningkatkan efektivitas prosedur audit dan penerapan serta mengurangi kemungkinan bahwa auditor memilih prosedur audit yang tidak tepat. Terus kerangka kerja profesional menerapkan suatu pendekatan bagi anggotanya. Yang pertama adalah mengidentifikasi ancaman terhadap kebutuhan pada prinsip dasar etika. Maksudnya adalah ancaman-ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi akuntan publik mungkin dimunculkan oleh berbagai fakta dan keadaan. Sebagai contohnya adalah ancaman kedekatan. Ancaman kedekatan yaitu ancaman yang terjadi karena adanya hubungan yang
lama atau hubungan yang dekat dengan salah satu pihak klien atau organisasi tempat si profesi ini bekerja atau anggota ini bekerja. Anggota merasa simpati pada kepentingan temannya ini dari si pihak klien, sehingga terdapat bias dalam menghasilkan pendapat dari si pihak anggota ini. Yang kedua adalah mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi. Jadi setelah ancaman didapati, lalu mengidentifikasi. Ketika anggota mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka anggota harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut terdapat pada level yang dapat diterima atau tidak. Level yang diterima adalah ketika pihak ketiga yang rasional memiliki informasi memadai menyimpulkan bahwa anggota mematuhi prinsip dasar etika. Jadi levelnya masih bersifat rasional. Sebagai contoh, mengevaluasi ancaman tekanan yang dirasakan anggota waktu awal memulai pekerjaan di pihak klien, sehingga mempengaruhi prinsip objektivitas. Ini tekanan dari pihak klien, ini harus gini Pak, ini harus gini. Itu mungkin salah satu ancaman yang terdapat diidentifikasi. Namun jika anggota menyadari bahwa informasi atas ancaman tersebut dirasakan telah hilang seiring berjalannya waktu, maka turun dari level ancaman menjadi level yang dapat rasional, level yang dapat diterima karena karena informasi diterima dari pihak ketiga merupakan informasi yang rasional. Maka apabila menyentuh atau turun level sampai dapat diterima, maka perlu untuk dilakukan namanya evaluasi ulang. Yang ketiga adalah mengatasi ancaman dan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, jika anggota menemukan adanya ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika pada level yang tidak dapat diterima, maka anggota harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkan atau menurunkan pada level yang dapat diterima. Sebagai contoh yang tadi. Sebagai contoh adalah mengatasi ancaman kedekatan. Sebagai contoh, mungkin dengan cara menolak mengambil pekerjaan bisnis tersebut, atau bisa juga kalau misalnya sudah berjalan bisnisnya atau kerjasamanya dan diketemukan bahwa terdapat ancaman kedekatan dari si pihak auditor dengan pihak salah satu klien, mungkin dapat mengakhiri aktivitas profesional tersebut. Itu sebagai salah satu contohnya, teman-teman. Mungkin ini aja yang bisa saya dapat sampaikan. Sedikit informasi mengenai dasar etika profesi akuntan publik. Semoga teman-teman dapat memahami dan terus mempelajari soal profesi akuntan publik. Cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.